Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih guys di podcast terseru dan terasik tentunya, apalagi kalau bukan Mami Kos malam minggu kompresi. Dan buat kalian yang belum kenal saya, perkenalkan saya Bagus Prayogi, mahasiswa pendidikan teknik mesin UNS angkatan 22. Pada kesempatan kali ini saya bakal ditemenin sama teman saya yang bisa dibilang wibu banget, wibu abis, parah lah pokoknya. Kebetulan seangkatan dan seprodi juga. Pokoknya dia ini bisa dibilang lahir untuk wibu, hidup karena wibu. Langsung aja, siapa orangnya, siapa lagi kalau bukan Bang Patrick. Hai, konnichiwa, watashi wa Nitsu Ichni Sanshi, atau kalian bisa manggil gua Patrick. Gua dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2022 dan ya, gua seprodi dengan Bagus Prayogi. Ya, itu tadi perkenalan dari Mas Patrick, perkenalan singkat ya. Iya. Ini ngomong-ngomong nih lagi cosplay jadi apa nih? Hai, gua hari ini tuh cosplaynya jadi Raiden Shogun, tapi untuk bawahannya itu diganti sama seragam PNS. Shogun, bawahannya diganti sama seragam PNS. Apa kaitannya? Sebenarnya sih kaitannya nggak ada ya, cuman gue tuh mau coba-coba sendiri sih, karena biasanya tuh di kosren gitu ya, itu tuh ada Raiden Shogun yang asli, ada juga yang office. Oh gitu. Nah sekarang gimana kalau jangan yang office tapi coba PNS? Kenapa lu nggak kepikiran jadi mungkin terlalu tentara gitu mungkin atau apa? Sulit. Karena emang warnanya gini ya bajunya. Iya. Aslinya dari sana gitu. Iya, dari sananya emang gini. Oh, makanya agak match gitu kalau digabungin sama PNS. Iya nggak sih? Enggak sih. Ya emang coba-coba aja sih sebenarnya. Iya. Terus Oh, iya. kalau boleh tahu, ini tuh karakter di anime apa dan kenapa lu pilih cosplay ini? Dari karakter game sih. Game namanya tuh Genshin Impact. Genshin Impact, gue tahu Iya. tuh kalau Genshin Impact, cuman belum pernah main. Nah itu tuh gimana tuh Pak? Tokohnya dia tuh di sana sebagai protagonis, antagonis atau gimana? Antagonis. Antagonis. Iya. Antagonis. Tapi antagonisnya tuh bisa dimainin. Iya karena game kan? Iya. Iya karena game. Terus. Ceritanya tuh jadi playernya namanya Lumine. Ya. Dia tuh lagi nyari adiknya yang hilang, namanya Aether. Iya. Ya sebenarnya sih playernya juga bisa jadi Aether, tapi kalau player di Aether tuh dia bakal nyariin Lumine ini. Oh. Nah, terus dia tuh lagi nyari-nyari. Cara dia nyarinya itu dia bertemu dengan yang namanya Archon. Archon di Genshin itu jadi kayak dewa lah gitu, dewa yang terkuat dari regionnya, iya, daerah dia. Nah, terus Raiden Shogun itu bisa dibilang orang yang terkuat dari daerah dia, yaitu Inazuma. Oh iya. Inazuma itu aslinya Jepang. Iya, Jepang. Nah, terus elemen yang dia kuasai itu elektro atau listrik. Oh gitu ya Pak. Ini Iya. kayaknya lu udah katam banget soal anime nih Pak. Kalau gue sebagai orang yang nggak terlalu mengikuti anime, gue cuma nonton itu waktu masuk awal-awal kuliah itu cuma Naruto aja. Dan itu cukup membuat gue itu capek lelah lah sama baca subtitle Jepang itu. Iya, Cuman emang. cukup mengerti dengan budaya mereka, dan itu berujung ketika gue nonton film-film di Indo itu gue capek nonton subtitlenya gitu loh Pak. Emang. Nah kalau lu sendiri, lu kan udah ibaratnya dari udah lama lah bergelut di dunia peranimean. Iya. Kira-kira apa yang membuat lu suka sama anime? Gini aja sih. Anime itu unik. Di satu sisi dia tuh bisa dibilang sebagai kartun, Ya. karena dia kan animasi. Iya. Tapi kartun itu gimana? Gak realistik kan? Matanya gede, terus binatang bisa ngomong. Ya di anime juga ada sih gitu. Tapi entah kenapa anime itu bisa membuat gambar manusia tuh realistik, tapi di waktu yang sama tuh kartun gitu. Jadi malah dalam beberapa kasus itu anime itu menangkap sesuatu yang
realita tuh nggak bisa bikin. Iya betul. Kadang kita suka lihat anime itu terlalu cepat buat ditonton sama anak-anak kecil, betul nggak sih? Iya, dan kalau gua pribadi sendiri ngerasain suka anime itu karena alur ceritanya kayak alur ceritanya tuh nggak bisa ditebak sama orang-orang kayak kita yang kalau nonton sinetron Indonesia itu kan pasti kita udah langsung tahu ya ini bakal endingnya gimana, nanti si tokoh utamanya kemana gitu kita kan bisa tebak. Enggak tuh kalau anime kan enggak. Nah kalau lu sendiri, kapan pertama kali lu kenal anime? Umur berapa, mungkin kelas berapa, dan karena apa? Oke, pertama ini sebenarnya ceritanya agak aneh ya. Awalnya tuh gua tuh nontonnya Ninja Hattori. Nah, awalnya tuh dulu gua kira kartun sama anime tuh beda kan? Beda. Nah, awalnya gua kira tuh Ninja Hattori termasuk kartun tapi belum termasuk anime. Aslinya termasuk. Oke. Nah, terus jadi dari awal gua nonton Ninja Hattori itu kan channel TV itu namanya Space Tune ya. Space Tune. Nah, itu gua tuh nonton Space Tune terus ada juga anime, tapi kebanyakan dari anime itu romansa gitu ya. Cerita-cerita percintaan. Gua tuh kurang suka. Kenapa? Karena gua tuh mikir kayak itu tuh buat cewek. Kalau yang romen gitu buat cewek. Iya, apalagi karena kan kayak imut-imut gitu ya. Iya. Itu buat cewek, nggak mungkin cowok bakal suka. Loh, bukannya kalau imut cowok yang suka. Nah, kece cewek yang suka, bukannya gitu, Pe? Nah, iya, tapi ya waktu itu kan gua masih kelas 1 SD. Ceritain ke gua, pertama kali lu nge-cosplay kayak gini tuh kapan dan di mana? Oke, jadi pertama kali nge-cosplay itu tahun 2023, jadi belum lama, malah tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Nah, terus ini lucu ya karena sebenarnya gue tuh udah mikir cosplay itu dari lama banget, jauh sebelum Desember itu, tapi masih dalam tahun 2023 itu. Cuman nggak pernah berani sampai suatu kali. Waktu itu tuh ngobrol sama temen di kos dia, terus entah kenapa gue tahu nih siapa nih temennya nih. Gue tahu nih sama temennya. Terus gimana? Dilarang atau disuruh? Oke, lanjut gas. Enggak, terus abis gitu tiba-tiba ada yang kepikiran. Entah gue yang kepikiran atau yang lain. Terus tiba-tiba muncul aja. Coba Pas Patrick cosplayin waifunya. Terus lah iya ya bisa ya, kan mukanya putih gini, terus kan cindo-cindo gitu ya. Iya. Nah itu tuh. Tapi dia pakai kacamata nggak? Apa? Dia pakai kacamata nggak? Waifunya dia? Iya. Enggak juga. Nah tapi kalau lu kan waktu cosplay pakai kacamata? Iya pakai. Agak nggak match sih sebenarnya sih. Emang nggak match, tapi mau gimana? Mata gua tuh kanan -9, kiri -8,75. Itu berarti kalau udah harus pakai kacamata banget ya? Iya, udah harus banget. Kalau nggak jelas ya. Kalau nggak jelas, buram banget. Lu nggak waktu cosplay nggak coba pakai lensa kan? Nggak, karena nggak pernah berani. Soalnya gini sih, masang lensa kontak lens sih, itu kan sampai nyentuh mata gitu, itu kan harus pelan-pelan gitu. Gua tuh nggak pernah berani. Kan lu bisa minta mungkin sama dipasangin. Iya, pasangin. Lebih susah lagi sih, malah harusnya sendiri. Karena takutnya tuh kalau teman yang pasangin tuh dia nekannya terlalu keras. Tapi kan bukan berarti tapi kan gini, Beb. Kalau lu pakai lensa itu bakal lebih match sebenarnya kalau waktu cosplay. Emang lu bakal menarik banyak perhatian sih menurut gua sih. Tapi kenapa lu nggak coba aja pakai lensa? Menurut gua kan kayak kalau pakai kacamata nggak sesuai sama di karakternya. Itu bakal mungkin karena gua tahu anak-anak wibu itu pasti pada gampang sakit hati, dan kalau lihat karakter mereka di cosplayin dan nggak sesuai pula, biasanya anak wibu bakal berani negur, kayak gue takutnya gitu sih. Tapi enggak ya, aman ya?
Aman. Aman ya? Itu cosplay pertama kali di mana tuh, Bet? Oke, pertama tuh cosplaynya tuh di itu namanya tuh Convention Hall Tirtonadi. Oh, yang di sini? Iya, yang dekat sih. Nggak jauh. Oh, waktu yang gue lihat itu. Iya. Lu pakai baju putih. Iya. Jadi cewek itu ya? Iya. Oh. Itu pertama kali. Itu pertama kali. Iya. Berarti sebelumnya lu belum pernah tuh. Lu tahu acara itu dari mana, Bet? Oke, jadi biasanya tuh di IG tuh ada namanya event organizer kan ya. Iya. Di Jakarta tuh yang gue ikutin tuh Saka Productions. Tapi di Solo tuh ada juga sekarang namanya Japanets. Iya. Iya. Nah, Japanets itu organisasi itu yang biasanya event organizer gitu yang ngadain event-event di Solo ini. Nah, selain Japanets ada juga waktu itu namanya Nekomoe. Di mana itu selain itu tadi? Selain di Tirtonadi ada juga di The Park Mall Solo Baru. Iya. Ada juga di malah yang baru-baru ini ada juga di Solo Grand Mall. Solo Grand Mall ada juga? Ada. Itu di sebelah mana ya? Hmm? Di sebelah mana sama Solo Grand Mall? Solo Grand Mall di lantai 2, itu di Jalan Slamet Riyadi. Itu berarti di dalam mallnya? Dalam, iya. Itu nggak apa-apa itu, atau mungkin ada koordinator yang minta izin mungkin sama mallnya? Emang dia minta izin sama mallnya. Oh, Buat boleh ya? Iya boleh. Buat ngadain. Tapi menurut gua yang paling rame dan paling asik tetap Tirtonadi. Emang. Kenapa? Karena di paling atas gitu kan, Pak. Iya. Paling atas dan aksesnya pun juga gampang ke sananya. Iya. Parkirannya luas. Terus tapi menurut gue itu agak nggak match sih kalau dibarengin sama acara thriftingan. Emang nggak match ya? Iya. Karena jadi banyak orang yang beli daripada nonton anime. Ya nggak apa-apa. Malah lebih bagus sih mungkin ya. Kalau mungkin di mata mereka tuh lebih bagus karena dalam standpoint marketing ya, Iya. lebih banyak orang datang, lebih banyak orang melihat thriftingnya. Enggak sih. Kalau gua pribadi ya, Iya. gua kesana itu karena mau beli bukan nonton anime. Ya nggak apa-apa. Orang-orang pun kebanyakan juga pasti gitu, Pet. Iya. Tapi kalau sendiri nih, Pet, gua pengen nanya nih, Pet. Suka duka jadi wibu lah, atau suka duka jadi waktu nge-cosplay. Itu kan gue nggak tahu tuh keuntungannya cosplay itu apa, dan kalau dapat keuntungan itu entah followers naik atau gimana kan. Iya. Cuman kalau suka duka lu tuh gimana? Karena kan pasti banyak teman-teman lu yang lewat mungkin Iya. nonton gitu. Kebetulan kan kemarin kan di acara besar bareng sama thriftingan. Iya. Itu suka dukanya gimana tuh? Jadi pertama sukanya dulu ya. Sukanya. Sukanya tuh karena lucu aja, konyol. Nah, Iya sih, konyol sih. terus abis gitu nggak ada yang kepikiran gitu. Oh, tiba-tiba seorang Patrick ini jadi cewek anime gitu. Iya. Nah, terus itu menurutku sih lucu aja. Terus yang kedua tuh ya naikin follower. Terus ada juga memperluas kenalan ya. Kenalan kan banyak kan cosplayer semua tuh. Iya. Nah, bahkan mutualan Sama sesama cosplayer. Iya, sesama cosplayer. Dan itu bakal mungkin buat janjian besoknya lagi kalau ada cosplay gitu. Iya. Nah, kalau udah kenal baik bisa diajak cos date. Gitu, Pak. Iya. Anak itu cari ceweknya, cari pasangannya gitu. Iya. Tadi sukanya tuh, Pak. Iya. Nah, kalau dukanya itu gimana, Pak? Dukanya sih ini keseringan banget nih di komunitas cosplayer. Biasanya tuh ada foto kita gitu ya. Kalau kita upload foto kita ke IG kan jadi publik gitu ya, orang bisa ngeliat foto kita. Nah, masalahnya adalah orang bakal ada juga yang bakal nge-repost foto kita biasanya di Facebooknya komunitas cosplayer tuh. Nah, itu pasti ada yang nggak suka. Ada yang bilang, oh ini jelek, ini nggak bagus, oh kamu badannya terlalu gendut gitu, body shaming. Oh, berarti banyak juga ya dari fans wibu atau fans karakter anime yang fanatik. Iya, Banyak ya? banyak. Dan itu ngaruhnya ke kesehatan mental. iya sih, bener sih. Cuman kan
kita bisa membatasi media sosial itu sendiri kan? Emang bisa. Bisa membatasi sosial media itu sendiri, dan kalau kita punya foto waktu cosplay kita upload di salah satu sosmed aja gitu. Iya. Nggak perlu ke yang lain. Iya. Dan itu cukup menjaga sih harusnya sih. Emang. Nah, biasanya lebih membantu juga kalau kita tuh nggak usah ngelihat forum-forum komunitas cosplayer itu. oh gitu ya. Tapi kalau lo sendiri nih Pak, kira-kira karakter favorit lu itu apa dan kenapa? Di anime apa? Biar gua tahu, karena gua nggak nonton. Wah, sulit. Karena ini udah nonton dari 2018, udah banyak banget yang dari tonton. Wah, masih nggak bisa nunjuk satu sih, tapi ada beberapa yang paling suka. Iya, iya. Kayak mungkin ya. Kalau dari game juga ya. Nah, dari game tuh ada Honkai Star Rail, tuh karakter namanya Kafka. Kafka. Iya. Itu cowok cewek? Cewek. Kenapa lu suka cewek? Ya kan, gua cowok. Pastinya suka sama cewek lah. Sehatnya kan Tapi gitu kan kan bukan berarti suka itu cinta atau sayang, Pet. Cuma Emang, suka kenapa aja. lu memilih dia sebagai karakter favorit lu? Kalau gua ya biasanya tetap tertariknya sama cowok sih. Kerennya, kecenya, Iya, gitu, powernya gitu. Kenapa kalau lu milih dia? Dia sih bisa dibilang kuat sih di itunya, di gamenya. Iya. Secara storyline tuh dia kuat karena dia bisa memanipulasi musuh-musuhnya supaya musuh-musuhnya itu bisa berbalik terus mengkhianati temannya. Nah, terus secara gameplay dia kuat juga. Dia kuat juga. Iya. Di anime itu apa tadi judulnya? Game namanya Honkai Star Rail. Honkai Star Rail. Iya. Itu sekarang tayangnya di mana? Oh, tayangnya. Dia nggak tayang sih, dia itu kan game kan. Iya. Nah, Sorry. Oh iya nih, tadi belum gue tanya nih, Pep. Kira-kira kalau anak-anak cosplayer itu nyewa itu dari rate harga berapa, Pep? Dan per harinya rata-rata berapa, Pep? Oke, jadi ini bukan Ini buat per hari kalian ya, yang Bro. mau nge-cosplay ya, mungkin ya, niruin Bang Patrick nih. Iya. Oke, jadi sebenarnya tergantung banget sama kita tuh ngerental di mana, Ya. terus ngerentalnya sama siapa, karakter apa yang kita rentalin. Biasanya tuh mereka ngerentalnya tuh 3 hari kan. Oh, 3 hari. Iya. Dan itu tapi dicopot pasang kan? Iya. Iya, terus. Nah, terus biasanya tuh 3 harinya tuh Sabtu, Minggu, Senin. Nah, Senin itu balik ke rentalannya itu. Oh, jadi waktu ngebalikinnya itu juga dihitung harga sewa ya? Iya. Nah, sekarang itu baru cara ngerentalnya. Jadi kita tuh cara ngerentalnya tuh kita kontak kan ke kosrennya. Iya. Terus nanti kosrennya bakal mintain identitas buat jaminan supaya kostum itu nggak dibawa lari. Oh, KTP lah biasanya. Iya, KTP, foto selfie pakai KTP, data diri, terus foto selfie juga. iya, sama bahkan nomor kontak darurat. Nomor kontak darurat. Itu Kayak- biasanya lo kirimin temen atau bukan? Punya temen. Oh, Tapi kadang punya adik juga. Korbannya adek lo nih. Iya. Nah, itu baru cara rental. Nanti habis gitu nanti setelah dia oke, nanti dikasih DP-nya down payment. Oh, harus pakai DP dulu ya? Iya, DP. Terus nanti waktu kita ngambilnya itu bisa kita bayar lunasin atau bisa kita lunasinnya itu setelah rentalnya selesai. Waktu balikin. Iya, waktu balikin. Oh. Nah, itu nggak boleh telat. Kalau telat ada dendanya. Ada dendanya tuh. Nah, terus soal harga eksaknya itu kembali lagi tergantung ke karakter yang kita rentalin, mereknya bahkan merek kostumnya itu juga berpengaruh sama kita tuh ngerentalin ke siapa, terus mereka tuh di mana domisilinya. Oh, lewat ini. Ada juga yang lewat Shopee, tapi kalau lewat Shopee itu kita kan beli ya bilangnya ya, Iya. tapi rental ya. Nah, rental lewat Shopee tapi. iya. Dan balikinnya gimana? Nah, makanya sebelum kita beli ya rental sih. Sebelum kita rental tuh kita ngomong dulu ke adminnya. Kita Min, mau rental. iya, Min, ini saya mau rental
kostum ini gitu. Terus nanti kita isi formulirnya yang tadi itu data diri apa. Terus habis gitu waktu dia bilang oke, baru kita beli. Rental atau beli? Rental. Yang beli gimana sih? Beli. Kadang tuh uang yang kita keluarin buat cosplay itu lebih mahal dari harga rentalnya karena ongkir, terus ada lagi set tambahan. Apa tuh? Kayak misalnya tadi Kafka itu kan satu set kan ya. Tapi kadang tuh itu belum termasuk sepatunya, sepatu sama senjatanya. Itu nambah lagi. Oh, nambah lagi. Dan itu yang bikin mahal berarti dari senjatanya itu ya, dia bilang. Iya, senjatanya, tambahan-tambahannya sih. Tambahan-tambahan. Itu ditambah lagi ongkir juga. Oh iya, karena kan kalau senjata itu kan mungkin kalau senjatanya pedang sama pistol, Iya, kasih uangnya berat. satu-satu kan? Iya. Oh iya ya, betul. Tapi kalau lu sendiri gue lihat itu udah cukup katam lah, walaupun lu cosplay udah berapa kali, Pak? Ini sih baru yang kelima. 5 sama ini. Iya, kelima Kalau sama di ini. event udah 4. Baru 4. Oh, baru 4. Gue lihat lu udah cukup punya pengalaman lah, udah bisa ngasih tips buat penonton kita yang mungkin pengen jadi cosplayer kayak lu. Iya. Nah, kalau lu sendiri kira-kira apa nih, Pak, yang ngebuat lu itu pengen cosplay? Kan lu tadi bilang kalau pengen ke cosplay itu udah dari lama. Mungkin belum kuliah di sini ya? Sebenarnya sesudah kuliah di sini sih, waktu udah mulai Di sini? ngikutin event-event anime. Oh gitu, jadi waktu di sini lu udah langsung kepikiran buat cosplay. Iya. Apa yang membuat lu itu termotivasi buat cosplay? Ya, oke. Jadi kan ngelihat orang lain tuh, oh ini anime asli gitu. Ini bener-bener karakter 2 dimensi. Bentar. 3 dimensi. Berarti lu waktu sebelum nge-cosplay, lu melakukan riset dulu buat nonton cosplayer di sana gitu? Enggak, riset dulu buat karakternya. Dan apa yang ngemotivasi? Yang ngebuat lu itu termotivasi buat melakukan cosplay? Ya, pertama itu karena merealisasikan waifu temen gua. Terus abis gitu kalau kelanjutannya sih karena lucu aja, karena ya fun aja gitu. Fun? Iya, cari dari mana kesenangan aja. sebenarnya? Dari mana? Serius gue nggak tahu. Dari mana sebenarnya? Oh, asalnya funnya itu ya karena kita bisa jadi waifu kesukaan kita gitu. Menurut lu gimana nih, Pak? Tantangan waktu nge-cosplay itu, atau mungkin persiapannya, entah itu kesulitannya atau mungkin capeknya nih, Pak? Waktu Iya. cosplay, menurut lu gimana pandangan lu sendiri? Oke, mulai dari tantangannya dulu ya. Iya. Tantangan dari cosplay itu pertama harga. Harganya itu ya, kita harus pinter-pinter nyari yang murah lah. Iya, harus nyari yang murah, itu yang susah. Nah, itu terus habis itu oke, harganya udah ketemu nih yang murah. Muat gak? Muat gak? Oh iya. Nah, tapi kan kita bisa tentuin, bukannya dia juga pakai ukuran L, M, XL gitu kan ya? Iya, tapi itu nggak selalu eksak. Maksudnya tuh oke, kita tahu ini ukurannya L. Iya. Tapi itu kan ukuran misalnya kalau kostum cewek itu ukuran cewek L. Nah, makanya ini juga ini waktu pertama kali aku cosplay itu nggak muat atasannya. Kesempitan atau Kesempitan. Oh, terus gimana tuh? Nah, itu ya udah diakalin, atasannya ganti pakai kemeja putih dan jelek jadinya, nggak bagus. Waktu gua nonton pertama itu. Iya. Itu sebenarnya udah ada bajunya, cuman nggak muat. Nggak muat. Jadi guys, gue itu sebenarnya nonton waktu Patrick ini cosplay di Tirtonadi. Waktu itu bulan apa ya, Pat? Tahun 2020? Desember ya? Iya, udah Desember. Dia itu cosplay jadi waifu apa itu? Jadi Takao dari Azurland. Nah, itu gue nonton tuh guys, dan dia emang menurut gue agak nggak match sih. Dari pakaian sama celananya aja udah nggak match. Tapi herannya gue, dia tetep pede guys buat minta-minta foto sama cosplayer yang lain. Mentalnya udah gila sih. Iya. Menurut lu berarti hobi cosplay ini mahal ya, Bet? Mahal. Nggak ada yang murah lah, bisa dibilang lah. Nggak ada yang murah. Karena kan dari effortnya kita datang ke IO-nya, kita ngerentalnya, kita balikinnya. Iya. Terus mungkin kalau ada yang perlu tambahan-tambahan sedikit kayak make up sendiri.
biasanya cewek itu bisa make up sendiri. Nah kalau cowok kan nggak bisa, dia harus bayar lagi buat make up gitu kan. Iya betul banget tuh guys, buat kalian yang cowok-cowok nih pengen cosplay jadi cewek itu bakal mahal sih, karena emang ya dari make upnya, terus nanti alisnya, emang kalian bisa buat alis sendiri. Waduh, mending nggak usah sih. Jadi nggak usah ya. Atau sebenarnya lebih gampang itu maskeran aja. Cosplay maskeran itu gimana deh? Maskeran? Nggak kelihatan tuh bukan dia? Emang nggak kelihatan? Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau cross dress ini juga ini ya. Itu cross dress ya kan. Pernah waktu itu jadi Chisato dari Licorice Recoil nama animenya. Nah, terus bener-bener ada yang ketipu. Maksudnya bener ketipu? Waktu itu kan aku kan lagi datang ke merchandise-nya ya. Iya. Terus abis itu, wah ada Mbak Chisato. Terus tunggu. Kamu cewek apa cowok? Terus deketin udah cowok. Itu berarti kan bisa dibilang totalitas banget. Iya. Kelihatan ya. Nggak kelihatan. Cuman suara aja yang kurang suka gitu. Iya, wah ini ya mau gimana sih, suara udah kayak gini. Itu nggak bisa dimiripin kayak cewek-cewek gitu. Suaranya nggak bisa. Buat sendiri ya guys, agak lain ya. Nah, ini agak sensitif nih Pet. Kak, lu kan udah cosplay 5 kali ya sama ini ya? Iya. Orang tua lu gimana Pet? Tahu nggak Pet kalau lu itu ini? Atau jangan-jangan plot twistnya orang tua dia juga wibu guys? Kita kan nggak tahu ya. Nah itu gimana Pet? Mungkin dia pernah lihat lu di IG atau di mana di sosmed gitu mungkin dan ngasih pendapat ke lu. Itu gimana Pet menurut lu? Tahu. Nggak apa-apa. Dan nggak negor gimana gitu? Nggak, paling kalau mama sih wah bagus gitu. Apa sih ini kalau orang kalau beneran nggak kenal beneran dikira cewek ini. Oh gitu. Terus abis itu kalau dari papa sih kamu kenapa sih pakai baju cewek gitu? Ya. Nah, menurut teman terdekat lu itu gimana Pet? Kostum ini Pet? Mereka tuh kayak dia excited. Iya. Serius, mereka excited. Iya. Kayak kaget gitu. Oh gila ini. Menurut lu mereka ini excited karena lu cowok cosplay jadi cewek atau karena match sama? Itu nggak tahu, itu kembali ke mereka lagi. Oh iya. Sekarang kan lu cosplay jadi ini ya di PNS gini ya, celana PNS gini ya, pakai stocking gitu. Tapi sepatu gituan kan? Kenapa nggak pakai apa gitu sepatu? Ya kalian udah cukup kenal lah sama Patrick terkait cosplaynya berapa kali, karakternya apa. Mungkin setelah ini buat kalian yang nonton itu bakal kontak-kontak Mas Patrick nih. IG lu apaan Pat? IG ku @nitsu.1234. Yeah. Yang belum follow mungkin bisa di follow, cuman ada pertanyaan atau challenge yang ketinggalan dari gua nih guys. Waduh. Coba tiruin Pat dialog epic dari karakter atau anime favorit. Oke, ambil aja dari Kafka yang tadi ya. Ya. Boleh berdiri juga kan ya? Karena dia ini ultinya dia. Gua berdiri nih. Enggak, aku yang berdiri. Oh ya, silakan. Time to say bye. Itu aja tuh Pat. Iya. Itu stylenya dia ya? Iya. Itu waktu opening kah atau apa itu Pat? Itu waktu gerakan ultimate dia. Oh, gerakan ultimate dia Pat? Iya. Oke. Challenge terakhir dari gue Pat. Bisa tiruin suara dari tadi itu yang niko-niko gitu. Wah sulit. Ya nggak apa-apa sih. Coba Pat, coba. Tampil. Niko nih. Nah itu tadi pembahasan singkat terkait peranimean Indonesia guys. Kalian yang mau jadi cosplay ya itu tadi persiapannya yang harus kalian siapin, biayanya kisaran segitulah. Terus juga suka dukanya sebagai cosplayer ya. Iya. Karena saya udah ngobrol sama teman saya sendiri yaitu Patrick yang udah cukup punya pengalaman lah di dunia anime ataupun cosplay. Itu tadi buat kalian yang mungkin bisa ambil tips dari kata-katanya Patrick itu ya guys. Sekian dari saya Bagus Prayogi dan teman saya
Patrick. Nah, kita berdua dari podcast Mamikos menyampaikan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan selamat menantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato.